kesal bukan karena dia makan susu formula, tapi karena dia mencuri makanan adiknya. Dia mengungkapkan perasaan bahwa neneknya secara terang-terangan memprioritaskan kebahagiaan dan kesehatan ibunya daripada dirinya dan saudara perempuannya. Sentimen menyakitkan ini ditekankan oleh Baris, cucunya dan barang-barangnya sangat berharga dan harus dihargai. Dia tidak akan membiarkan sembarang orang menyentuh mereka, dan Jiong berada di peringkat di bawah siapapun ini. Sejak remaja, Young menyadari bahwa ada perbedaan besar dalam cara memperlakukan pria dan wanita di Korea. Sepanjang hidupnya, Young mengalami banyak kasus kekerasan seksual dan diskriminasi sebagai pekerja. Ketika Jiang bersekolah, ada banyak guru laki-laki yang melakukan pelecehan seksual terhadap gadis-gadis muda seperti dia tanpa menghadapi konsekuensi apapun. Ketika Jiang lulus dari perguruan tinggi dan mulai mencari pekerjaan, dia langsung menyadari ruang kerja beracun Korea yang sangat menyukai karyawan pria dan sering meremehkan kandidat wanita. Tidak hanya wanita dibayar secara signifikan lebih rendah daripada pria, tetapi mereka sering dianggap sebagai ketidaknyamanan bagi perusahaan. Cuti hamil dan tanggung jawab keibuan dipandang sebagai biaya bagi perusahaan. Itulah sebabnya banyak perusahaan menghindari mempekerjakan wanita, dan wanita pintar dianggap membebani perusahaan. Begitu Jiong dan suaminya menikah, mertua Jiong sangat bertanya-tanya mengapa dia dan suaminya belum juga dikaruniai anak. Mereka terus menekan Jiong untuk memiliki anak, terutama anak laki-laki. Meskipun dia memiliki banyak keraguan, apakah dia sudah siap untuk memiliki anak. Begitu Jiong hamil, dia berhenti dari pekerjaannya dan menghadapi kemunafikan dan degradasi yang dialami banyak ibu di Korea selama dan setelah kehamilan mereka. Setelah putrinya lahir, dia menghadapi pelecehan yang lebih tidak adil dari orang asing yang menilainya sebagai seorang ibu. Suatu hari, ketika Jiong mendorong putrinya di kereta dorong dan berhenti untuk duduk di bangku menikmati kopinya, ada sekelompok pekerja kantoran yang mengatakan hal-hal mengerikan tentang dirinya. Mereka memanggilnya ibu kecoa dan mengklaim bahwa hidupnya sangat mudah karena dia bisa hidup dari gaji suaminya. Dan mereka berkata tidak akan pernah menikahi wanita Korea. Masyarakat Korea telah beranggapan bahwa perempuan harus menjadi ibu dan mengurus rumah tangga, atau mereka akan dianggap tidak berguna dan rusak. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik pertama yaitu tema. Novel ini mengangkat tema tentang diskriminasi gender. Yang kedua yaitu alur atau plot, memiliki alur campuran. Yang ketiga gaya bahasa, memiliki gaya bahasa yang terkesan kaku dan agak susah dipahami. Yang keempat yaitu sudut pandang. Sudut pandang yaitu orang ketiga. Latar latar waktu pada pembukaan novel ini memiliki latar waktu pada tahun 2015, kemudian dilanjutkan pada tahun 1982 sampai 2016. Yang kedua yaitu latar suasana, memiliki latar suasana sedih, cemas, dan senang. Dan yang terakhir yaitu latar tempat berada di Korea Selatan. Penokohan, novel ini memiliki banyak tokoh, dan tokoh yang sering muncul yaitu Kim Ji-young sebagai tokoh utama, Jung Tae-hyun suami Kim Ji-young, Bang Ji-won, Kim Eun-young, Oh Mi-suk, Ga Sung-yeon, Hae-jin. Yang terakhir yaitu amanat. Novel ini memiliki amanat. Novel ini membuat kita membuka pikiran kita tentang pentingnya kesetaraan gender dan women empowerment. Unsur ekstrinsik novel. Pertama yaitu biografi pengarang. Jo Nam-jo sang penulis lahir pada tahun 1978 di Seoul, Korea Selatan. Dia lulus dari Departemen Sosiologi Universitas Wanita Ewha dan menjadi penulis naskah televisi selama 9 tahun. Kim Ji-young Romantic Act adalah novel ketiganya, dan sebagian didasarkan pada pengalamannya sendiri sebagai seorang wanita yang harus merelakan karir demi mengurus rumah tangganya. Latar belakang sosial dan budaya. Novel ini mengangkat isu budaya patriarki, misoginis, kesehatan mental, stigma negatif mengenai perempuan, feminisme, dan diskriminasi gender. Kelebihan dan kekurangan novel. Kelebihan novel yaitu penulis dengan pintar mengemas kisah ini dengan jelas, dan pesan yang ingin penulis sampaikan juga mengena. Halamannya tidak terlalu tebal, alur yang unik langsung menceritakan masalah yang dihadapi si tokoh utama. Buku ini juga menyuarakan batin perempuan dan membuat kita terbuka tentang pentingnya kesetaraan gender.
kekurangan novel yaitu gaya penulisannya yang terkesan kaku karena penambahan riset yang mungkin menyatakan kenyataan Korea pada saat itu membuat buku terkesan menjadi buku biografi seseorang atau jurnal penelitian. Dari paparan saya tentang novel ini, mungkin teman-teman mau memberikan pendapat atau diskusi lanjut tentang tema ini. Kan di novel itu mungkin dijelaskan bahwa memiliki anak adalah kewajiban seorang wanita tanpa memperhatikan bahwa dia siap atau tidak siap secara mental ataupun fisik menjadi seorang ibu. Maka apabila wanita memilih untuk child free atau tidak memiliki anak, apakah itu diperbolehkan atau memiliki masalah, ataukah itu haknya dia sebagai seorang wanita yang memiliki kandungan bahwa dia tidak menginginkan bahwa hamil ataupun melahirkan seorang bayi jika dilihat dari sudut pandang feminisme ataupun patriarki. Terima kasih. Menurut saya kalau tentang child free itu gimana ya Bu? Kalau punya anak itu keputusan perempuan sendiri gitu Bu. Perempuan punya hak buat pengen punya anak atau enggak